Baik, kita mulai semuanya, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di sesi kelima ini, pertemuan kita kelima, em, mata kuliah Object Oriented Programming. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai inheritance. Nah, kemarin kita sudah membahas basic dari inheritance seperti apa. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan inheritance terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pokok bahasan di sesi kelima yang akan saya sampaikan sebenarnya pilar selanjutnya ya dari Object Oriented Programming, yaitu polymorphism. Nah, tapi sebelumnya di bahasan kemarin mengenai inheritance itu belum selesai ya. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui lagi terkait dengan inheritance. Dan ini konsep ini nanti bisa tentunya bisa diterapkan di berbagai bahasa pemrograman yang sesuai dengan paradigma Object Oriented Programming atau OP. Nah, begitu. Seperti biasa, presensi tadi ya di awal sudah saya share, teman-teman bisa scan. Nanti di akhir juga akan saya tampilkan kembali, dan jangan lupa nanti feedback dari fasilitator kelas dari Mas Rehan siang hari ini. Nanti teman-teman bisa isi di akhir pertemuan. Nah, baik, materi kita masih teknis ya teman-teman mengenai polymorphism, tapi sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu bahasan pilar inheritance yang minggu lalu sudah kita pelajari beberapa tapi belum sepenuhnya ya. Nah, jadi saya akan lanjutkan kembali tentang inheritance. Siang hari ini kebanyakan online ya. Di kampus offline ini ada beberapa, Mas Dava, Mas Rizky dan juga Mas Wildan hari ini. Thank you. Yang lain ditunggu nanti kalau ada yang mau online juga boleh. Udah disiapin snack tadi sama Mas Rizky ya? Katanya tadi diambil. Oh, cuma satu bungkus doang ya. Nggak habis. Baik, kita kembali ke ada feedback suaranya dari mana ya? Sorry, dari saya. Kayaknya sih sudah di mute, Mas. Oh, oke, aman ya? Oke, aman-aman. Baik, kita lanjutkan. Apa itu inheritance? Masih ingat nggak, teman-teman? Yang online atau offline? Masih ingat inheritance? Apa itu inheritance? Pewarisan, ya. Simpelnya sih gitu ya. Tapi kalau ditanya dalam ujian jangan pewarisan ya. Enggak, no. Tentu bukan ya. Nah, oke, intinya sih pewarisan betul. Yang dimaksud adalah tentunya menjadikan suatu kelas atau objek ya. Ini juga bisa diterapkan pada objek menjadi base-nya, menjadi fondasi, menjadi dasar dari kelas lainnya atau yang kita sebut sebagai kelas turunan. Jadi konsep di mana sebuah kelas turunan atau child class atau subclass atau derived class itu mewarisi seluruh kelas member. Kelas member di sini artinya berarti atribut atau metode ya, atribut atau metode dari superclassnya atau parent class atau base classnya. Nah, itu secara umum konsep dari inheritance. Nah, ada beberapa hal yang tidak diturunkan kalau teman-teman masih ingat ya. Kalau di C++ kita sebut saja seperti constructor itu nggak diturunkan. Destructor itu juga tidak. Kemudian operator-operator overloading itu juga tidak diturunkan, termasuk juga friend function. Nah, ini udah pernah kita bahas ya di kesempatan minggu lalu. Nah, saya langsung aja lompat. Nah, ke sini. Kemarin, seingat saya sih teman-teman belum bahas mengenai ini ya, tipe-tipe dari inheritance. Ini juga berlaku untuk seluruh bahasa pemrograman ya, sekali lagi ya. Jadi yang saya ajarkan di mata kuliah ini, kebanyakan memang konseptual teman-teman ya. Adapun kalau hal-hal teknis, itu hanya ingin menyampaikan implementasinya pada C++. Jadi, eh, dasar-dasar pemrograman dengan C++ seharusnya teman-teman pelajari di luar kelas kalau bisa ya, atau sudah teman-teman pelajari di semester pertama dulu, dasar-dasar pemrograman dan algoritma. Itu mata kuliahnya ada di sana. Nah, jadi yang saya ajarkan ini konseptual mengenai object oriented programming dengan implementasi di C++. Nah, ada beberapa tipe inheritance. Mungkin sebelum ke tipe-tipenya, mungkin kita refresh lagi ya, refresh sedikit bagaimana cara bikin inheritance di sebuah script C++ barangkali ya. Kalau misalnya saya punya dua buah kelas car, di slide saya tampilkan, ada kelas car dan ada kelas Toyota, di mana kelas Toyota itu menginherit atau mewarisi seluruh properti ataupun atribut ya dari kelas car. Maka caranya teman-teman ketika mendefinisikan kelas Toyota,
teman-teman tinggal tambahkan titik 2 spasi access specifier dari kelas parent-nya. Dalam hal ini best practice-nya adalah public ya. Kita udah pernah bahas ya, access specifier kelas itu apa efeknya? Kita sudah pernah bahas, teman-teman bisa cek lagi di slide. Kemudian kita pakai best practice-nya public, spasi nama kelas yang akan dijadikan base-nya, yang akan dijadikan parent-nya, yaitu car dalam contoh ini ya. Nah, maka kelas Toyota akan mewarisi seluruh member kelas dari car, terutama atribut atau metode yang propertinya, access specifier-nya adalah public atau protected. Ya kan ya? Masih ingat ya? Public atau protected. Itu bisa diturunkan. Kalau private bisa diturunkan nggak? Atribut private. Bisa nggak? Anyone? Nggak bisa. Ya udah, nggak bisa. Kecuali ada triknya ya, ada triknya. Nah, kecuali kita terapkan setter and getter. Kemudian kita pakai friend function. Nah, itu juga bisa friend class. Nah, itu nanti jadi bisa diturunkan. Nah, makanya penggunaan friend class di C++ ya, terutama friend class ini, itu kalau teman-teman menggunakan paradigma object oriented programming, disarankan tidak terlalu banyak ya, dihemat pemakaiannya. Nah, udah gitu doang sih sebenarnya basicnya. Di berbagai bahasa pemrograman, misalnya yang terkait dengan object oriented programming, JavaScript tentu berbeda ya, karena dia bukan class based tapi prototype based. Kita pernah bahas yang teman-teman pelajari mungkin di mata kuliah web client ya. Nah, itu JavaScript. Itu juga bisa pakai OOP. Teman-teman bisa kembangkan ke sana ya. Kemudian di Java, Java juga OOP ya. Bahkan banyak perguruan tinggi akademisi yang mengajarkan OOP itu dengan Java sebetulnya. Nah, tapi di kita pakai C++ mungkin karena ngikutin semester satunya ya, dasar-dasar pemrograman itu dengan C++. Makanya biar lanjut gitu, biar linear. Tapi secara konsep sama, hanya mungkin implementasinya berbeda ya. Kalau di Java bagaimana cara bikin inheritance-nya itu berbeda. Tapi perbedaan itu minor aja sih teman-teman ya. Hal-hal teknis itu simple. Kita bisa tanya ke dokumentasi, tanya ke rekan kerja kita, bisa googling, bisa tanya AI, itu sangat mudah. Nah, yang penting teman-teman pelajari, pahami konsepnya. Nah, dari inheritance ini kita punya banyak tipe teman-teman. Yang kalau saya boleh gambarkan, itu kurang lebih ada 5 tipe seperti ini. Yang pertama itu adalah single inheritance. Single inheritance itu artinya ada sebuah kelas menginherit kelas lainnya, tepat satu kelas. Jadi ada satu parent, ada satu child class. Udah, seperti itu aja. Ini contohnya adalah yang tadi kita kerjakan, car dan Toyota. Kelas car sebagai parent class dari kelas Toyota. Nah, itu adalah single inheritance. Dan ini mungkin bisa dibilang paling dasar ya, bentuk paling dasar dari inheritance di object-oriented programming. Single inheritance. Yang kedua ada juga yang multi-level. Nah, multi-level itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada parent class, dia punya child class, kemudian child class itu punya child lagi. Nah, jadi ada parent, kemudian punya child class-nya punya child class lagi. Nah, kurang lebih seperti ini multi-level. Dan itu ke bawah tidak harus 3 generasi ya, bukan A, B, C, tapi bisa jadi C itu punya lagi D. Nah, kalau dia ke bawah seperti itu, berapapun levelnya, itu kita sebut sebagai multi-level inheritance. Nah, mungkin multi-level inheritance inilah yang jamak teman-teman temui nanti ketika apa namanya mendevelop suatu aplikasi, terutama kalau aplikasinya modular ya, aplikasinya itu terpisah-pisah, memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, setiap bagian itu mungkin akan teman-teman temui multi-level inheritance kalau dia pakai object-oriented programming paradigma. Nah, kurang lebih begitu. Contohnya mungkin kalau kita pakai yang Toyota dan car, nah ini car punya Toyota, car punya child Toyota, Toyota kemudian nanti punya child lagi, misalnya Alphard, misalnya Brio misalnya, atau yang lain. Nah, itu contoh multi level ya. Jadi car, Toyota, kemudian Alphard misalnya, atau kelas car parentnya, kemudian kelas car punya child kelas Mitsubishi misalnya, kemudian kelas Mitsubishi punya child class lagi misalnya Pajero, kelas Pajero misalnya. Begitu. Ada gambaran ya? Paham ya? Bikinnya juga gampang kan ya berarti? Nggak perlu saya praktekkan ya, bikinnya tinggal bikin lagi misalnya. Kalau contoh awal tadi, ada kelas car, kemudian kelas Toyota, titik 2 public car. Nah, kelas Alphard berarti bikin lagi kelas Alphard, titik 2 public Toyota.
ya kan? Make sense ya? Jadi kelas car, kemudian ada kelas Toyota titik 2 public car, artinya Toyota menginherit kelas car, kemudian ada kelas baru, kelas Alphard titik 2 public Toyota. Nah, udah gitu doang sih. Nah, itu yang disebut sebagai multi level. Nah, yang menarik dari tipe-tipe inheritance ini yang ketiga, makanya ini nanti akan saya pisah nih, yaitu multiple inheritance. Nah, ini menarik. Multiple inheritance itu ketika parent-nya itu lebih dari satu. Jadi ada kelas A, kemudian kelas B, kelas A dan kelas B itu diinherit oleh child class yang sama, yaitu C misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai multiple inheritance. Teknisnya nanti ya. Nah, ini saya skip dulu yang tengah itu, makanya saya kasih warna juga berbeda. Nanti akan kita bahas. Karena multiple inheritance ini menarik, fitur yang menarik untuk diimplementasikan, plus ada challenge di dalamnya ya, yang nanti mungkin teman-teman akan temui secara tidak sengaja. Challenge itu maksudnya problem ya, Problemnya nanti akan teman-teman temui dan gimana cara handle-nya. Kurang lebih begitu. Kemudian ada lagi yaitu hierarchical inheritance. Ini adalah konsep inheritance di mana satu parent itu diinherit oleh lebih dari satu child class. Nah, jadi contohnya di sini A diinherit oleh B dan C. Oh, nah udah gitu doang. Kalau ini sih simpel juga ya, bisa juga teman-teman bikin. Jadi contohnya kalau yang hierarchical, kalau kita kembali ke contoh awal, jadi ada kelas car ini diinherit oleh kelas Toyota, ya kan? Kelas Toyota titik 2 public car. Selain Toyota, ada kelas lain lagi, misalnya kelas Suzuki titik 2 public car. Nah, artinya kelas car itu diinherit oleh Toyota dan Suzuki. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ada satu parent, kemudian yang memiliki lebih dari satu child. Nah, itulah yang disebut sebagai hierarchical inheritance. Nah, begitu ya. Prakteknya mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri lah, karena simple. Kecuali yang tengah ya, yang multiple. Ini saya skip dulu, nanti kita bahas terpisah. Dan yang terakhir adalah hybrid. Nah, hybrid ini gabungan aja dari 4 tipe inheritance sebelumnya. Single, multiple, multi-level, hierarchical, itu dikombinasi, contohnya jadi hybrid. Nah, intinya kombinasi ya. Itu contohnya saya bikin ada kelas A diinherit oleh kelas B diinherit oleh C dan D. Berarti ini gabungan apa nih? Hybrid yang saya contohkan di slide itu contoh gabungan dari multi-level hierarchical. Iya, betul. Multi-level hierarchical. Nah, contoh lainnya teman-teman tinggal main Lego aja ya, disambung-sambungin itu. Jadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak perlu saya praktekin ya, teman-teman bisa lah itu. Single, multi-level, hierarchical, dan hybrid itu simple. Nah, yang perlu perhatian adalah yang di tengah tuh, multiple. Nah, kalau multiple inheritance, tunggu, saya buka VS Code-nya ya. Code editornya saya pakai Visual Studio Code, seperti biasa. Ini juga yang saya pakai di tempat kerjaan ya. Teman-teman boleh pakai code editor yang lain. Online compiler C++ pun juga nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, tapi better teman-teman punya code editor biar kelihatan lah programmer gitu. Ya, silakan silakan. Saya buka kelas OOP 3 ya. Sesi kelima. Siapkan MSIS-nya dulu sebentar. Oke. Nah, untuk multiple inheritance yang di tengah, sekarang kita bahas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah,
multiple inheritance itu sebenarnya secara teknis mirip seperti single inheritance, teman-teman ya. Nah, cuman penulisannya tuh teman-teman bisa lihat di slide yang saya kotakin warna merah. Nah, caranya begitu. Jadi, multiple inheritance itu apa sih? Tadi kembali ke definisi ya. Ketika ada lebih dari satu parent yang diinherit oleh satu parent. Jadi misalnya ada parent kelasnya A dan B, kemudian A dan B itu diinherit oleh satu kelas, yaitu C misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai multiple inheritance. Nah, di slide saya kasih contoh, ada kelas Raspberry, ada kelas BlackBerry, kemudian ada kelas Tayberry. Nah, ceritanya ini kawin silang ya, Raspberry dengan BlackBerry dikawin silangkan jadinya Tayberry. Nah, kelas Tayberry itu adalah turunan dari Raspberry dan BlackBerry. Maka penulisannya saya bisa tulis seperti ini, kelas Tayberry, titik dua, public Raspberry, public BlackBerry. Ini artinya kelas Tayberry itu memiliki parent dua, yaitu Raspberry dan BlackBerry. Nah, kurang lebih begitu. Simpel ya? Nah, gampang. Itu doang. Bisa nggak multiple inheritance ini parentnya lebih dari dua? Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Bisa. Sesuai definisi tadi ya. Jadi kalau parentnya itu lebih dari satu, diinherit oleh satu child class, maka dia disebut multiple inheritance. Jadi misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C, kemudian ada kelas D ini mewarisi A, B, C. Nah, maka itulah disebut juga multiple inheritance. Nah, misal nih, kita coba ya. Kita coba, saya code multiple inheritance, berarti masih di folder sesi 4 ya, saya tambahkan 5 multiple.cp. Oke, kemudian saya copy dulu. Oke. Nah, misal nih kita coba multiple inheritance ya. Misalnya ada kelas A. Nah, begini, kelas A. Kelas A ini kelas A, oke. Kelas A ini punya satu atribut misalnya. Integer A sama dengan 12 misalnya. Nah, seperti ini aja. Kemudian kelas A ada juga kelas B, di mana kelas B ini punya satu atribut, misalnya integer B sama dengan 20. Kemudian saya bikin lagi kelas C. Kelas C, integer C sama dengan 93 misalnya. Nah, saya punya 3 kelas nih. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian saya akan buat satu buah kelas baru, di mana kelas baru, yaitu kelas D misalnya, dia menginherit kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, ini juga multiple inheritance, teman-teman ya. Ketika satu kelas itu mewarisi lebih dari satu parent kelas. Nah, oke ya. Kelas D, kemudian kita deklarasikan kelas D ini, misalnya dia nggak punya atribut ya. Nah, jadi kosong gini aja, misalnya dia nggak punya atribut, nggak punya member. Kemudian dia inherit dari public A, public B, dan public C. Nah, simple seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai multiple inheritance. Ketika suatu subclass mewarisi lebih dari satu parent class. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelas D menginherit kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kalau dia menginherit, artinya kelas D itu nanti akan memiliki semua atribut dari kelas parent-nya. Jadi si D itu nanti akan punya atribut A, atribut B, dan atribut C. Ya kan? Nah, kita coba aja misal nih. Saya buat objek dari D, misal seperti ini. Kemudian saya print D.A, saya cek juga D.B, D.C. Nah, misal seperti ini. Simbol ya. Kita save. Kalau saya run, saya pakai msys. Kita jalankan. Saya pakai G++ ya. G++. Hmm, sorry. Masuknya ke sesi 4 berarti. 4. Oops.
4, kemudian kita eksekusi file nomor 5 multiple inheritance. Kemudian kita kasih outputnya X, kemudian kita eksekusi ./X. Maka saya bisa dapatkan tuh value dari atribut A, B, dan C yang dimiliki kelas A, kelas B, kelas C. Nah, seperti ini. Dari D. Nah, kenapa? Karena D menginherit seluruh member kelas dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Bisa dipahami teman-teman ya? Simpel ya? Nah, gitu doang. Pelan-pelan. Yang penting konsepnya dapat. Nanti serumit apapun problemnya, teman-teman kalau konsepnya paham, insya Allah bisa solve problemnya dengan mudah. Apalagi dengan bantuan forum diskusi, ya kan? Ada forum, ada dokumentasi, ada AI tools, nah nanti semuanya akan lebih mudah. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah konsepnya teman-teman paham. Konsepnya paham, teman-teman bisa dengan lebih mudah lagi dibantu oleh forum, ada googling, ada dokumentasi, ada AI tools. Nah, inilah konsep multiple inheritance. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bagian mana yang mungkin belum clear ya, boleh disampaikan. Aman ya? Kalau aman, saya kembali ke slide. Nah, sebelum nanti kita bahas polymorphism. Sebenarnya polymorphism pun sudah kita bahas teman-teman ya, karena ada beberapa yang secara teknis itu terkait dengan inheritance juga, yang minggu lalu sudah pernah kita praktekkan, yaitu overloading dan overriding. Nah, masih ingat nggak tuh? Overloading, overriding. Nah, nanti kita bahas lagi ya, kita bahas ulang. Nah, next saya lanjutkan. Nah, ketika teman-teman bermain dengan multiple inheritance, ini sekedar tambahan aja ya, tambahan warning buat teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ketemu problem seperti ini. Nah, ada problem yang menarik, yaitu kita sebut sebagai diamond problem. Problem diamond ya, problem diamond, problem permata. Apa itu diamond problem? Diamond problem ini adalah ambiguity error. Error karena compiler atau komputer itu tidak mengerti maksud, tidak bisa menemukan referensi yang jelas ketika teman-teman menyebutkan suatu atribut dari suatu kelas atau objek ya, dikarenakan teman-teman menggunakan multiple inheritance, di mana ada dua atau lebih ya parent yang memiliki atribut yang sama, kemudian diinherit oleh suatu child class atau subclass. Nah, itu yang disebut sebagai diamond problem. Jadi ketika teman-teman menggunakan multiple inheritance, ada parent lebih dari satu, memiliki atribut yang sama, diwariskan kepada suatu child class atau subclass. Subclass ini kita instantiate objek, kita bikin objek dari suatu kelas itu, kemudian kita panggil atribut yang dimiliki oleh semua parent kelasnya. Nah, sehingga akan muncul ambiguity error. Error karena ketidakjelasan. Compiler dan atau komputer bingung. Yang dimaksud ini atribut yang mana? Apakah dari kelas B ataukah dari kelas C? Nah, itulah yang disebut sebagai diamond problem. Nah, contohnya gimana? Mungkin langsung aja ke teknis ya. Diamond problem tuh kayak gimana sih? Kita ke nomor 6, diamond. Misalkan saya punya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sama deh ya. Kemudian kelas A ini sebagai main parent kelasnya. Nah, main parent kelasnya. Saya akan samakan dengan yang ada di slide ya. Jadi ada kelas A diinherit oleh B dan C, B dan C diinherit oleh D. Di mana A, B, C itu memiliki atribut yang sama. Nah, misal nih, di kelas A saya deklarasikan integer X sama dengan 10 misalnya. Kemudian di kelas B, ini dia tidak menambahkan atribut apa-apa, dan dia adalah turunan dari kelas A. Nah, saya bisa tulis seperti ini, ya kan? Kelas B turunan dari kelas A. Kemudian kelas C, dia juga turunan dari kelas A. Public A. Nah, kemudian kelas D itu turunan
dari kelas B dan C. Nah, kan kodenya kurang lebih seperti ini ya. Kalau mengikuti slide ini ya, contoh diamond problem yang sederhana itu terjadi ketika ada multiple inheritance seperti ini. Ada kelas A, kemudian dari kelas A mewariskan ya kelas membernya ke B dan C. Kelas B dan C mewariskan member kelasnya kepada kelas D. Nah, coba. Sekarang di sini saya punya kelas A. Kelas A punya atribut apa di contoh saya ini? X ya, X sama dengan 10. Kemudian kelas B menginherit kelas A. Artinya kelas B punya X apa enggak? Punya. Punya. Kenapa punya? Karena X public. Ya kan? Kecuali kalau X ini saya set private. Tentu B nggak punya X. Ya kan? Make sense ya? Oke. Kita lanjut. Jadi B punya X. Kenapa? Karena X public dan kelas A itu mewariskan atribut dan metodenya kepada kelas B. Nah, oke, clear. Jadi di sini B itu inherit A, ya kan? Kemudian di sini kelas C. Kelas C juga menginherit A. Artinya kelas C punya atribut X apa enggak? Iya, punya. Punya juga. Karena X public dan kelas C menginherit A. Nah, jadi C itu inherit ke A. Berarti B punya, nah, B has X, ya kan? Begitu juga yang ini C has X, misalnya. Oke, simple. Nah, the problem masuk di sini nih. Ketika saya punya kelas baru, kelas D misalnya. Kelas D itu menginherit B dan C. Oke, kelas D itu menginherit B dan C. Sementara B dan C tadi punya atribut apa? Punya atribut atau metode nggak? B dan C. Kalau kodenya seperti ini. Punya nggak? Dari inherit punya. Inherit. Punya. B dan C punya. Apa? X. Dari siapa itu? Dari A. Nice. Problem di situ. D itu inherit B dan C. Sehingga D punya X apa enggak? Iya. D punya X apa enggak? Iya, punya. Punya. Iya kan? Punya, bahkan dia punya dua, teman-teman. Punya dua copy X. Nah, ini masalahnya nih. D inherit B dan C. D itu has X from B dan X from C. Walaupun X dari B dan X dari C itu sumbernya sama. X dari A. Nice. Problemnya di situ. Sehingga ketika nanti saya bikin objek dari D, misal nih, saya bikin objek dari D ya, D, kemudian saya panggil nih, saya panggil si, tadi kan dia punya atribut X ya, saya panggil X. Nah, begini. Tuh, keluar nih error nih. Ada merah-merahnya kalau di teman-teman lihat di screen ya. Iya. Tuh, errornya adalah D X is ambiguous. Ya, nah itulah yang disebut sebagai ambiguity error dan problem ini dikenal sebagai diamond problem. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, mungkin ini akan teman-teman temui secara tidak sengaja ya. Karena tidak mungkin error itu ditemui dengan sengaja. Saya pengen ketemu error inilah, saya sengajain misalnya di suatu project. Jarang sih orang pengen ketemu dengan error, itu jarang. Nah, tapi kalau untuk tujuan edukasi seperti ini misalnya untuk kelas, untuk tutorial, itu mungkin aja ya. Seperti ini kan saya sengaja nih, menyengaja untuk ketemu error. Nah, errornya di sini nih, dx is ambiguous. Kenapa ambigu? Karena ini tadi saya mention, D itu inherit B dan C, sehingga D itu punya X. Tapi dia punya dua copy dari X. X dari B dan X dari C. Walaupun X-nya itu sama-sama dari A sebenarnya. Nah, terus gimana dong solve-nya? Itu dia yang menarik. Di C++ ya, untuk solve-nya saya sajikan ada dua cara. Nah ini ya, ambiguity error. Ini yang tadi kita temukan teman-teman. Solusi yang pertama, kita harus menyebutkan ya, X dari kelas mana yang teman-teman ingin tampilkan. X dari mana? Apakah dari B atau dari C? Kita bisa pakai scope resolution operator atau tanda titik dua kali ya. Dan menyebutkan
kelas atau parent kelas mana yang teman-teman inginkan. Nah, jadi solusi pertama menggunakan scope resolution. Nah, ini error ya, ini error. Saya kasih note juga di sini deh, biar nanti teman-teman bisa pull kodenya ambiguous, ya kan? Ambiguous. Nah, solusinya gimana? Nih, solusi pertama kita bisa pakai scope resolution operator. Artinya kita sebutin ya, dan mention parent class-nya. Nah, parent class-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika teman-teman mau akses si X, nah teman-teman perlu deklarasikan tuh X dari parent siapa yang mau diakses. Kan ini kita punya dua nih. Si objek D ini dibentuk dari kelas D, itu punya dua properti X. Satu dari B, satu dari C. Nah, kita perlu sebutkan di sini. D dot, misalnya kalau dari B, ya teman-teman tuliskan seperti ini. D titik B titik dua kali ya, itu adalah scope resolution operatornya. Jadi dua kali begini. Nah, itu namanya scope resolution operator. Dan mention parent class-nya. Nih kan kita mention yang dari B. Atau kalau yang mau dari C ya, kita deklarasikan aja di sini. Dari C. Nah, begini. Kita save, kita run. Harusnya aman. Nah, cuman ini bukan best practice ya. Sorry. Ini saya harusnya yang file nomor 6 ya. 6. Nah, cuman ini bukan best practice, teman-teman. Kenapa? Karena saya harus mention parent class-nya. Nah, bukan best practice. Seharusnya inheritance itu, kita tidak perlu tahu siapa parent-nya, apa bentuk parent-nya. Best practice-nya ya sudah, kita punya kelas, dia inherit dari kelas parent-nya, kita bikin objek dari child class-nya, maka fokus kita ya pada child object itu aja. Nggak perlu kita usut ya, orang tuanya siapa secara jelas itu seperti ini bukan best practice. Nah, best practice-nya gimana? Best practice-nya adalah cara solusi kedua. Solusi kedua, yaitu dengan menggunakan virtual inheritance, teman-teman. Virtual inheritance. Kita pernah bahas ini di pertemuan inheritance awal ya, minggu lalu ya. Kita menggunakan virtual inheritance. Caranya adalah kelas B dan kelas C kita jadikan virtual class ya, kita jadikan virtual class dengan menambahkan keyword virtual. Artinya ketika kelas B dan kelas C itu menginherit kelas A, dia punya atribut ya, X kalau di contoh tadi, kemudian B dan C ini di-inherit oleh kelas D, maka kelas D ini akan tahu bahwa B dan C itu memiliki atribut atau properti yang sama, sehingga dianggap satu, bukan lagi dua, seperti yang tadi kita contohkan ya. Kalau yang sekarang ini kan D itu inherit B dan C, kemudian B itu punya X dari B dan dari C. Ada dua X. Nah, supaya tidak ambigu, solusinya kelas B dan C kita kasih virtual keyword seperti ini. Kalau sudah kita kasih virtual seperti ini, teman-teman, maka sekarang saya bisa panggil langsung, nggak perlu mention kelas parent-nya siapa, tapi bisa langsung aja D titik X. Nah, udah. Ini adalah best practice-nya ya. Nah, kalau kita running, kita coba nih, error nggak? Nggak error ya. Kita coba running. Harusnya aman. Nice, dapat ya. Nah, itu dia. Oke ya. Itu yang disebut sebagai diamond problem. Nah, yang lebih menarik lagi, misal nih, saya bikin file baru deh. Yang menarik misalnya, kapan kita pakai cara scope resolution operator dan kapan kita pakai virtual inheritance. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Ada beberapa yang teman-teman perlu mention ya di sini ya. Teman-teman perlu mention, perlu note di sini. Kalau misalnya, apa yang terjadi kalau misalnya saya hapus dulu solusi-solusi tadi. Saya hapus juga ini beberapa komennya, saya hapus ya. Nah, kalau misalnya nih di kelas B virtualnya saya hapus dulu ya, virtual saya hapus dulu. Nah, begini. Kemudian di kelas C misalnya, kelas C saya ubah nih. Saya punya public, kemudian kelas C ini punya atribut lagi yang sama, X, kemudian saya print, saya kasih nilai yang berbeda dengan kelas A. Oke, seperti ini.
Jadi saya punya kelas A, dia punya atribut X, nilainya 10 ya, nilainya 10, integer. Kemudian kelas A ini diinherit oleh kelas B. Kelas B tidak melakukan apa-apa, dia tidak punya atribut sendiri. Murni kelas B menginherit kelas A. Sehingga kalau teman-teman baca dari baris 5 sampai baris 9 ya, itu artinya kelas A punya atribut X, kemudian kelas A itu diwariskan ke kelas B. Kelas B menginherit semua atribut dari kelas A. Artinya, objek yang saya buat dari kelas A dengan objek yang saya buat dari kelas B akan kembar identik. Betul nggak? Betul ya? Betul. Karena kelas A punya atribut X, kemudian kelas B itu benar-benar menginherit kelas A tanpa menambahkan atribut, tanpa mengubah atribut apa-apa. Nah, maka kelas A dan kelas B, ketika nanti kita instantiate objek dari kelas A ataupun dari kelas B, hasilnya adalah objek yang kembar identik. Sama-sama punya satu atribut, yaitu X dengan value 10. Ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya punya sebuah kelas C yang juga dia mewarisi kelas A, tapi di dalamnya dia otak-atik. Dia punya atribut X dengan nilai 20. Ya, dia punya atribut X nilainya 20. Kalau saya buat berarti artinya kelas C itu mewarisi atribut X dari A, betul ya? Tapi kelas C juga punya atribut sendiri namanya X sama dengan 20. Kalau saya bikin objek dari kelas C seperti ini, kemudian kita print C.X, kira-kira keluarnya apa? Kira-kira. Kira-kira. Gimana kira-kira? Kira-kira aja. Salah juga nggak apa-apa. Gimana kira-kira? Sorry. File nomor 7 ya. 7. Kira-kira X-nya itu 10 atau 20? Nah, keluarnya berapa? 20. Artinya, C mewarisi X, karena C juga punya X-nya sendiri, maka yang dipakai adalah X yang dia miliki sendiri. Nah, inilah konsep yang sebenarnya udah pernah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Kalau nggak salah ini overloading. Masih ingat nggak? Overloading. Overloading itu kalau diterapkan pada metode, itu artinya metode yang namanya itu dia. Namanya sama, tapi ya parameternya tipenya beda atau return-nya juga beda. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, itu kan konsep overloading sama, tapi ini diterapkan pada atribut aja, bukan metode. Nah, jadi dia punya X, oke ya. Nah, tapi problem saya belum di situ, teman-teman. Bukan di situ. Problem saya adalah apa kabar si kelas D yang dia mewarisi B dan C. Oke ya, problemnya bukan di sini. Bukan ini yang mau saya mention. Yang mau saya mention adalah di sini nih. Kelas D itu mewarisi kelas B dan juga mewarisi kelas C. Artinya, D ini punya X, ya kan? Punya X, X-nya punya dua, X dari B dan X dari C. Betul ya? Nah, kalau saya buat sebuah objek dari kelas D, misalnya D, saya bikin kelas D ya, objek D dari D, kemudian saya panggil si X, nah tentu akan error ambigu. Yang tadi, diamond problem. Solusinya gimana? Kalau ketemu diamond problem seperti ini? Pakai virtual atau pakai scope resolution operator, ya kan? Kalau pakai scope resolution, misal kita pakai solusi pertama ya, tentu ini selesai urusannya, ya kan? Nih, X-nya yang dari B atau yang dari C. Nah, selesaikan urusannya ini ya. Coba. Tapi ini bukan best practice. Karena kita harus tahu X dari mana nih, dari B atau dari C. Kita harus tahu parentnya siapa. Bukan best practice. Nah, cuman di kasus ini, di kasus atribut overloading seperti ini, bisa jadi scope resolution solusi pertama itu adalah solusi yang paling praktis. Gimana kalau saya jadikan virtual? Solusi kedua sekarang, virtual. Nah, begini. Virtual public A. Nah, kira-kira ketika saya panggil D.X,
Nah, teman-teman bisa lihat nggak error sekarang. Cuman masalahnya, X-nya ini yang dari B atau yang dari C. Kalau X-nya dari B, X-nya nilainya berapa kalau dari B? 10. Kenapa? Karena B mewarisi dari A. Ya kan? Kalau yang dari C, 20. Kenapa 20? Ya, karena tadi C ini juga mendefinisikan ya, dia mendeklarasikan dia juga punya X sendiri loh, nilainya 20, walaupun dia mewarisi X dari A, nilainya 10. Nah, sekarang kalau kayak gini kira-kira yang di-print X dari C atau X dari B? Kira-kira C. dari C. Ya, kita coba aja. Namanya kira-kira kan? Nah, dari C. Kenapa kira-kira dari C? Satu kelas di atasnya, Pak. Satu kelas di atasnya. Maksudnya? Kalau A itu, kalau dari B kan dia punya X-nya itu dari A ya. Dari A. Hmm. Terus C, A kan di overloading gitu. oh, maksudnya karena kalau X yang dari B itu dari kakeknya misalnya ya. Iya, A kan kakeknya ya. Terus kalau X20 itu dari ayahnya. iya, Jadi karena ayahnya lebih dekat, dia dapat yang 20. iya. Oke, sekarang eh, coba kita ubah nih. Sekarang yang B, oke ya, kalau kayak gini teman-teman bisa jawab ya. Yang X-nya adalah yang terdekat. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, tapi apa jadinya kalau di B juga saya punya X nilainya misalnya 85. Ada suaranya nggak? Ada nih. Aman ya? Aman. Oke. Sampai suara saya tadi terakhir kalimat apa yang saya bilang teman-teman? Threshold. Apa tadi? Masih ingat nggak yang online? Saya pun udah lupa bilang apa tadi. Oke, tunggu. Saya cek ada keluhan lagi. Aman ya? Oke, oke. Nice. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kasus ini ya, ketika ada kelas A diinherit oleh kelas B dan kelas C, kemudian kelas B dan C nih, kelas B dan C dia melakukan atribut overloading atau dia mendefinisikan variabelnya sendiri. Misal nih, dia sudah dari A ini sebenarnya sudah dapat X. Si B dan si C itu sudah dapat X. Tapi si B dan si C itu dengan sengaja mengubah value. Hilang suaranya, Pak. Mana? Di sini. Oke, sebentar teman-teman ya. Sebentar. Cek, cek. Oh, ini kedengeran ya, tapi mungkin nanti putus-putus.
Cek, cek. Oke, kedengeran ya? Baik, kembali ke sini. Mikrofonnya solve, teman-teman. Nah, jadi ketika ada problem seperti ini, ketika ada problem inheritance dari kelas A mewariskan kepada kelas B dan C, kemudian di kelas B dan kelas C itu diubah. Warisan tadi ya, si X tadi, atribut X dirubah di kelas B dan kelas C. Di B itu dirubah menjadi 85, di C dirubah jadi 20. Maka solusi kedua dengan menggunakan virtual ya, yang tadi saya sebut best practice, sekarang menjadi tidak relevan. Bukan best practice, bahkan bukan solusi. Nah, solusinya kalau seperti ini ya tetap pakai scope resolution operator. Nah, begini. Nah, jadi yang perlu dicatat adalah ketika ada perubahan di kedua parent ya, B dan C, atas atribut yang diwariskan dari grandparent-nya, yaitu si A. Nah, kurang lebih begitu. Sorry. Ada yang error. Oh, belum di-save. Maka kita bisa dapat nih. Nah, X dari B yang ada di D itu 85, X dari C yang ada di D itu ada 20. Nah, begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Jadi secara umum, solusinya adalah kita bisa pakai yang pertama, scope resolution operator dan mention class parent-nya, yang pertama. Yang kedua, gunakan virtual inheritance. Virtual inheritance itu adalah best practice jika tidak ada perubahan di kedua parent level tengahnya ya, parent B dan C kalau dalam kasus ini. Tidak ada perubahan atau perubahannya hanya di salah satu kelas saja, di C saja atau di B saja. Nah, itu masih oke ya. Hanya saja nanti nilai yang diwariskan itu adalah nilai X dari B dan C, bukan dari A. Nah, oke ya. Tapi jika ada perubahan pada kelas level kedua atau kelas B dan C, pada kasus ini, dua-duanya ada perubahan terhadap atribut yang diwariskan dari A, si X tadi dirubah oleh B dan C, maka solusi terbaiknya dengan menggunakan scope resolution operator. Nah, begitu. Begitu. Ada yang ditanyakan? Boleh? Silakan. Yang online juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand atau langsung open mic aja ya. Open mic aja, kita diskusi. Mau nanya Pak, Ya, silakan. berarti untuk yang kelas A X10 itu nggak bisa diakses lagi Pak ya? Karena udah di overloading. Kalau di kasus yang sekarang ya, yang ada di share screen ya, iya. Iya. Oh gitu Pak, jadi udah nggak bisa diakses ke parentnya langsung Pak ya? Nggak bisa diakses oleh kelas B, kelas C, kelas D, dan objek yang dibentuk dari B, C, D. Oke? Oh iya paham Pak. Kasih Tapi Pak. kalau dari objek yang dibentuk dari kelas A, masih dapat nggak X-nya 10? Masih dapat kayaknya Pak, kalau Iya, saya betul. langsung Ya, dari kelas A ya. ya betul, betul. Simpel ya? Masuk akal ya, teman-teman ya? Nah, silakan. Ada lagi, boleh. Aman? Aman ya? Nah, kalau aman, oke. Udah. Nah, ini ada beberapa mungkin boleh dicoba di rumah ya. Mungkin belum saya set sebagai tugas sepertinya. Kalau mau dicoba boleh. Barangkali ini soal UTS-nya. Bisa jadi juga ya. Saya nggak tahu juga. Ya kan? Oke. Nah, berarti ya. UTS-nya nanti dari Pak Hedi, teman-teman ya. Saya juga belum dapat bocorannya. Belum. Ditunggu nanti. Ditunggu. UTS-nya berarti tanggal berapa tuh? 8 kalau nggak salah ya. Pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8. Nah, teman-teman juga jangan lupa kelas ini ada kemarin tuh tanggal 29 Maret libur nyepi kan ya. Nah, jadi itu nanti akan ada kelas penggantinya. Mungkin kelas pengganti itu akan saya pakai untuk review materi ya. Sama seperti kelas lain juga pertemuan terakhir akan saya pakai untuk review materi aja. Nah, sekaligus mungkin waktu itu saya sudah dapat bocoran UTS-nya. Nah, mungkin saya bisa kasih dikit-dikit hints-nya apa aja. Begitu.
Nah, setiap saya share materi di Edlink, teman-teman bisa lihat biasanya saya share dua file ya. Yang satu itu adalah slide yang saya share di kelas dan salah satunya adalah slide dari dosen koordinator Pak Hedi. Nah, jadi nanti UTS-nya sih saran saya pelajari dari slide-nya Pak Hedi. Begitu. Karena soalnya dari Pak Edi gitu. Tapi secara umum sih materinya sama teman-teman ya. Materinya sama. Saya hanya menambahkan mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya seperti hari ini tadi, diamond problem ya, yang mungkin belum dimention di tempatnya Pak Edi. Mungkin ya. Nah, begitu. Gak ada pertanyaan? Aman ya? Berarti pilar inheritance kita sudah kuasai. Kita sudah expert di sana ya. Sudah ahli di situ. Harapannya ya. Harapannya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pilar selanjutnya object oriented programming yang sebenarnya secara teknis itu teman-teman sudah secara tidak langsung sudah pelajari di inheritance ataupun di konsep pilar lainnya, abstraction ataupun encapsulation. Nah, karena polymorphism ini membahas mengenai satu bentuk tapi banyak rupa ya. Satu bentuk, bentuknya itu sebenarnya sama, namanya sama, tapi mungkin rupanya berbeda. Ibarat function namanya itu sama, tapi isi functionnya itu berbeda. Nah, kurang lebih begitu. Yang pernah kita bahas juga di inheritance, yaitu overloading dan overriding sebenarnya. Konsep utamanya itu. Oke ya, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, polymorphism secara definisi itu artinya poly, morph, poly itu banyak, morph itu adalah bentuk ya, jadi banyak bentuk, many forms. Di sini saya ilustrasikan dengan Bruce Wayne dan Batman. Itu kan pribadi individu yang sama ya, cuman beda kostum aja dan kerjaan. Kalau Bruce Wayne itu mungkin keluarnya ya manusia biasa, dia rapi, necis ya, orang kaya raya, businessman, ya kan? Tapi kalau malam dia pakai kostum, jadi Batman. Dia apa namanya pembela kebenaran lah, menghancurkan orang-orang jahat kriminal tanpa membunuh mereka. Itu kan gitu ya konsepnya ya. Jadi ini juga contoh polymorphism. Orangnya sama, tapi namanya berbeda, kemudian tampilannya berbeda, kerjaannya berbeda. Nah, padahal sebenarnya orang yang sama. Nah, polymorphism ini sebenarnya konsep juga, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama, ada banyak konsep di bahasa pemrograman, di computer science, itu yang diambil dari konsep ilmu pengetahuan lain. Nah, polymorphism ini diambil dari biologi. Lagi-lagi ya, kalau kita bahas object oriented programming, itu memang banyak konsep yang diambil dari biologi. Contoh, inheritance itu juga dari biologi ya, konsep turunan. Ayah plus ibu punya turunan anak. Nah, anaknya ini bisa dicek nih, berapa banyak gennya yang ngikutin ibunya, berapa banyak gennya yang ngikutin ayahnya. Mungkin di SMA teman-teman juga pernah hitung itu ya, genotip, fenotip kayak gitu di biologi. Nah, itu inheritance dari situ konsepnya. Nah, kalau polymorphism ini juga sama. Dia diambil dari konsep biologi, di mana suatu spesies itu dalam siklus hidupnya, spesiesnya sama, tapi bentuknya beda-beda. Contohnya apa? Contohnya kodok misalnya. Kodok itu kan lahir dari telur ya. Telur jadi kecebong, ya kan? Kecebong kemudian punya kaki, kemudian punya 4 kaki, dan akhirnya dia jadi amfibi, bisa hidup di air dan di darat. Nah, itu adalah contoh polymorphism. Dalam siklus hidupnya, dia punya beberapa bentuk, beberapa apa namanya form ya, beberapa form. Nah, maka disebutlah polymorphism. Nah, polymorphism ini juga salah satu fitur yang menarik dalam object oriented programming ya. Di C++, polymorphism ini juga ditunjukkan. Sudah kita buktikan juga ya sebelumnya di inheritance mengenai overloading dan overriding. Nah, langsung nih, tipe-tipe polymorphism, kalau teman-teman baca di apa namanya di slide-nya Pak Hedi ya, dia membagi polymorphism itu berdasarkan decision time ya, waktu keputusan kapan metode itu dipanggil. Nah, teman-teman coba download slide-nya Pak Hedi ya, di situ dibagi menjadi dua berdasarkan kapan metodenya itu dipanggil. Yang pertama static polymorphism, ini dipanggil ketika compile. Compile itu yang kita pakai G++ atau pakai GCC atau pakai Clang ya, C compiler di Mac itu pakainya Clang atau pakai yang lain. Nah, itu adalah contoh static polymorphism. Eksekusinya cepat. Contoh implementasi static polymorphism itu adalah function overloading dan juga penggunaan template atau generic.
Nah, nanti kita praktekin ya, kita praktekin. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan decision time-nya, kapan metode itu dipanggil, ada compile time atau static, dan yang kedua adalah runtime polymorphism atau dynamic. Nah, kalau runtime polymorphism, ini ketika metode itu atau function dipanggil ketika dalam runtime, ketika kita eksekusi. Nah, contoh implementasinya ketika teman-teman bermain dengan abstract class, virtual function, dan inheritance. Atau dalam kurung ya, kesemuanya ini kita gabung, namanya adalah method overriding. Nah, ini juga pernah kita bahas di minggu lalu. Nah, jadi sebenarnya secara praktis, secara praktek, teman-teman sudah mempelajari polymorphism secara implementasi teknisnya. Jadi kalau static polymorphism itu contohnya adalah penggunaan method overloading dan juga templates. Nah, templates ini nanti kita bahas terpisah ya, kita bahas hari ini. Atau generic programming namanya. Generic programming. Jadi kita bisa deklarasikan suatu tipe data general, yang nanti bisa menghandle berbagai tipe data. Kurang lebih definisi simpelnya seperti itu. Nah, generic ini juga teman-teman bisa temui di berbagai bahasa pemrograman ya, termasuk yang teman-teman pelajari di mata kuliah semester ini, web client. Itu kan ada TypeScript pakai ya? Pakai TypeScript juga. Nah, di situ ada generic juga teman-teman. Konsepnya lagi-lagi bisa dimasukin ke sana teman-teman sebenarnya. Nah, jadi dengan menguasai konsep itu sebenarnya teman-teman nanti sudut pandangnya akan luas ya ketika memandang suatu permasalahan di IT. Mengenai bahasa pemrograman, teman-teman punya mindset ketika teman-teman bekerja dengan JavaScript, ketika teman-teman bekerja dengan Python, akan punya mindset bahwa semua bahasa pemrograman itu sama. Hanya teknisnya berbeda, tapi secara konsep sama. Nah, samanya itu adalah konsepnya. Sehingga teman-teman kalau dipekerjakan nantinya sebagai profesional programmer, mau diterjunin ke Python, mau diterjunin ke Golang, mau diterjunin ke PHP misalnya, saya rasa sih adaptasinya akan cepat. Asalkan konsepnya teman-teman paham. Tapi kalau teman-teman tidak memahami konsep, hanya mempelajari yang penting C++, udah belajar aja C++, tanpa mempelajari konsepnya, ataupun belajar aja JavaScript, belajar aja PHP, tentu ketika nanti teman-teman pindah project ya, dengan tech stack yang berbeda, akan mengalami kendala adaptasi yang mungkin butuh waktu lebih lama. That's why konsep itu, lagi-lagi saya bilang memang penting. Menurut saya yang praktisi ya, konsep itu penting. Implementasi mudah, kenapa? Karena implementasi levelnya itu level rendah, kita bisa tanya dokumentasi, tanya rekan kerja kita, tanya ke Google ya, googling, baca dokumentasi official, atau tanya ChatGPT, Gemini, itu dia akan memberikan implementasinya dengan sangat cepat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tapi secara umum sebenarnya polymorphism itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Bukan dilihat dari runtime-nya ya, bukan dilihat dari kapan metodenya itu dipanggil, apakah ketika runtime atau ketika compiling. Nah, tapi secara umum polymorphism ini juga bisa teman-teman temui di berbagai kitab ya, berbagai buku, berbagai paper, tipe-tipe polymorphism berdasarkan bentuknya ya, berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama adalah ad hoc polymorphism. Ad hoc polymorphism itu adalah tipe polymorphism di mana sebuah function itu memiliki argumen yang tipe datanya berbeda dan juga return dari function itu berbeda, behavior-nya berbeda, isi dari functionnya itu berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai ad hoc polymorphism. Implementasinya apa? Implementasinya ya tentu saja method overloading. Method overloading, ad hoc polymorphism. Nah, jadi ad hoc polymorphism itu adalah ketika suatu metode atau function dalam kelas ya, itu memiliki argumen yang berbeda, namanya sama, return type data dari function atau metodenya itu berbeda, atau behavior dalam functionnya itu juga berbeda. Nah, alias method overloading. Yang kedua adalah parametric polymorphism. Nah, parametric polymorphism ini adalah ketika teman-teman menjumpai sebuah function atau metode yang dibangun dengan paradigma generic programming. Jadi dituliskan dengan menggunakan generic ya, menggunakan generic. Kalau di C++, generic programming ini bisa di-achieve dengan cara mengimplementasikan yang namanya templates ya, templates. Kalau di TypeScript ada lagi caranya, di bahasa pemrograman yang lain juga ada lagi caranya masing-masing. Oke ya, dimana dengan menggunakan generic programming ini kita bisa membuat function yang bekerja dengan berbagai macam tipe data.
Tapi kita deklarasikan cukup sekali aja functionnya. Berbeda dengan method overloading ya. Kalau method overloading kan kita harus definisikan ya. Function A misalnya dengan parameter integer. Function A lainnya dengan parameter string. Nah, itu kan harus disebutkan. Sementara kalau dengan generic, kita bikin functionnya itu sekali aja, tapi bisa dieksekusi dengan tipe parameter yang berbeda-beda. Nah, pelan-pelan, nanti akan kita praktekin. Kemudian yang ketiga adalah subtyping polymorphism. Nah, kalau subtyping polymorphism atau biasa disebut juga dengan inclusive ya, inclusive atau inclusion polymorphism, itu terjadi ketika teman-teman mengimplementasikan abstract class ya. Abstract class atau ada pure virtual method di dalam sebuah kelas ataupun dalam inheritance. Nah, ini yang disebut sebagai method overriding yang kemarin udah kita bahas. Nah, jadi itulah subtyping polymorphism. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita langsung contohkan ya. Jadi ad hoc polymorphism itu contohnya method overloading. Method overloading itu juga merupakan contoh dari static polymorphism, ya kan? Kemudian parametric polymorphism itu contohnya adalah penggunaan generic. Generic programming ini juga merupakan contoh dari static polymorphism. Kemudian subtyping polymorphism itu contohnya adalah penggunaan abstract class, pure virtual function, atau interface ya, ketika konsep inheritance, alias method overriding kan sebenarnya. Nah, subtyping polymorphism ini contohnya method overriding. Method overriding juga merupakan contoh dari dynamic polymorphism. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya yang dibahas di polymorphism secara umum adalah yang pertama method overloading secara teknis ya. Yang kedua adalah penggunaan generic, dan yang ketiga adalah method overriding. Nah, udah itu aja contoh polymorphism. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, boleh? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita langsung ke implementasi. Untuk method overloading dan method overriding, kebetulan sudah pernah kita bahas, teman-teman ya. Sudah pernah kita bahas. Jadi mungkin nanti akan langsung ke template. Kalau teman-teman baca di slide-nya Pak Hedi juga di situ hanya membahas dua hal tentang polymorphism. Yang pertama overloading, yang kedua overriding. Nah, jadi templates bonus lah ya. Templates ini bonus kita bahas di kelas kali ini. Begitu. Aman? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh function overloading. Ini belum di OOP ya, belum di OOP. Function overloading itu seperti ini contohnya teman-teman. Saya punya 3 buah function, nama functionnya add. Saya deklarasikan tuh. Add yang pertama di baris 22 itu dia menerima parameter berupa integer. Ada 2, integer x dan integer y. Returnnya adalah integer, x plus y. Kemudian di baris ke-25 saya punya function lagi dengan nama yang sama, add. Tapi parameternya berbeda tipe datanya. Kali ini adalah berupa bilangan desimal atau float atau double ya kalau di C++. Sehingga returnnya juga merupakan double. Nah, returnnya x plus y. Dan yang ketiga, saya punya function add lagi. Sama namanya nih, add. Tapi dia menerima parameter berupa string, x dan y. Returnnya adalah berupa string otomatis, x plus y, berarti join ya. Kalau operator penjumlahan digunakan pada string itu bukan untuk penjumlahan, tapi untuk penggabungan ya. Concat string, penggabungan string. Nah, dari sini artinya saya punya 3 buah function yang namanya itu sama, add, tapi parameter yang diterima berbeda-beda. Nah, itu adalah konsep function overloading ya. Function overloading. Jadi saya punya add yang menerima integer, yang menerima double, dan yang menerima parameter berupa string. Kalau saya panggil misalnya di sini, sehingga saya bisa panggil tuh di main functionnya add 2,8, kemudian add 4,9, 6,1, kemudian add ali, baba. Kalau misalnya saya panggil add true, true, bisa nggak? Add true, true. True itu apa? Boolean. Add true, true, berarti add boolean. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak didefinisikan. Saya tidak punya definisi add untuk boolean, boolean. Nah, gitu ya konsepnya ya, simple. Nah, itulah yang disebut overloading. Kalau ini kita terapkan dalam object-oriented programming, hadirlah method overloading seperti ini. Saya rasa udah kita bahas deh, coba. Kalau saya buka di... Nah, ini ada nih, method overloading ya. Ada nih, tuh, 6 hari yang lalu, pertemuan kelima. Dan
overriding juga sudah ada ya. Nah, ada. Jadi teman bisa buka lagi. Nah, ini adalah metode overloading. Jadi di kelas A saya punya metode add yang menerima parameter berupa integer, dan saya punya metode add, namanya sama add, tapi dia menerima parameter berupa double. Kemudian ada kelas B menginherit kelas A, kemudian kelas B ini menambahkan metode, dia punya metode lagi add, tapi menerima parameter berupa string. Nah, inilah yang disebut metode overloading. Nah, ini contoh metode overloading ini adalah contoh ad hoc polymorphism atau static polymorphism, juga contohnya adalah metode overloading ya. Apa itu static polymorphism? Polymorphism yang decision time kapan metode itu dipanggil yaitu pada saat runtime, pada saat compile ya, bukan runtime. Pada saat compile. Sehingga dia lebih cepat. Nah, ini contohnya metode overloading. Ini adalah contoh ad hoc polymorphism. Sekaligus contoh juga dari static polymorphism. Oke ya. Ada pertanyaan tentang metode overloading? Silakan. Karena ini udah kita bahas, saya rasa sih easy ya. Saya rasa easy. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan. Oke, clear ya? Nah, clear. Kalau clear sekarang, tunggu. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, berarti sekarang saya lanjut nih. Kita ke subtyping polymorphism. Subtyping polymorphism tadi contohnya adalah method overriding. Ini juga pernah kita bahas. Kalau kita bahas mengenai method overriding, artinya ada kaitan antara penggunaan abstract class atau interface ya pada saat inheritance. Nah, ya kan? Masih ingat apa itu abstract class di C++? Abstract class? Masih ingat nggak abstract class? Abstract class itu adalah nggak ada apa? Nggak ada apa? Namanya doang, Pak. Namanya doang, ya. Tapi bukan namanya doang. Tapi dia adalah pure virtual function. Pure virtual function. Functionnya itu ya nggak ada implementasinya, nggak ada, ya itulah pure virtual function. Kalau namanya doang, tapi kemudian di luar kelas saya definisikan function itu ngapain, nah itu masih bisa. Bukan abstract class. Dan abstract class salah satu cirinya adalah bisa nggak kita bikin objek dari abstract class? Masih ingat nggak teman-teman? Bisa nggak kita bikin objek, instantiate objek dari sebuah abstract class? Bisa nggak? Udah lupa? Bisa nggak? Nih, coba. Abstract class itu pertemuan berapa sih? Pertemuan tiga tuh. Nah, ini. Nih, misalnya saya punya kelas abstract class. Kenapa disebut abstract class? Karena di dalamnya ada pure virtual function. Kalau sebuah abstract class itu punya tepat satu pure virtual function seperti ini, maka abstract class itu banyak yang mendefinisikan disebut sebagai interface. Kalau di C++ kebetulan nggak ada interface sebenarnya ya, disclaimer dulu ya. Tapi kebanyakan ada juga yang mendefinisikan interface di C++ itu adalah abstract class yang punya tepat satu pure virtual function. Nah, pure virtual function itu kayak ini ya, sama dengan 0 diawali dengan virtual. Nah, kalau kita bikin objek dari abstract class nih di baris 16, tuh teman-teman bisa langsung keluar tuh error. Kenapa error? Nih, pembuatan objek dari abstract class itu tidak diperbolehkan. Oke ya. Nah, jadi kita refresh lagi nih pertemuan ketiga ya. Abstract class itu adalah kelas yang memiliki minimal satu pure virtual function. Kalau dia memiliki tepat satu pure virtual function saja, kita sebut sebagai interface. Satu pure virtual function tanpa atribut, tanpa metode lain ya. Nah, tapi kalau dia punya minimal satu, kita sebut abstract class. Abstract class dan interface itu tidak bisa kita jadikan kelas yang bisa menginstantiate objek. Kita dilarang membuat objek dari abstract class. Oke ya? Masih ingat ya? Nah, balik lagi ke yang tadi. Yang tadi, tadi sampai mana tadi?
Sesi 5 ya. Oh ini. Nah, ini. Nah, method overriding itu adalah ketika teman-teman memiliki abstract class punya pure virtual function. Pure virtual function itu adalah function tanpa definition, ya kan? Function nggak ngapa-ngapain functionnya. Ketika kelas yang memiliki pure virtual function atau abstract class ya, kita sebut abstract class, diinherit oleh kelas lain, maka kelas lain itu harus dan wajib memberikan definisi pada pure virtual function. Nah, proses ini, teman-teman bisa lihat tuh di situ ada class student menginherit public university members. University members adalah kelas abstrak, ya kan? Abstrak class. Kenapa dia abstrak class? Karena dia memiliki pure virtual function. Karena pure virtual function-nya tepat satu, artinya university members ini bukan lagi abstrak class saja, tapi dia juga interface. Ya kan? Dia interface. Maka university member tidak bisa langsung kita buatkan objek dari situ. Nah, student menginherit university member, kemudian karena dia menginherit university member, artinya student juga mewarisi method do something, di mana do something ini adalah pure virtual function. Dan student wajib memberikan definisi dari do something. Kalau dia tidak memberikan definisi, artinya student nanti juga akan menjadi abstract class. Ya kan? Kalau dia jadi abstract class, nggak bisa bikin objek. Nah, begitu. Nah, that's why di student itu dia mendefinisikan nih, do something ini ngapain sih? Nah, do something. Dia kasih tipenya string, return-nya do something. Nah, untuk memberitahu developer bahwa ini tuh yang dinamakan method overriding, bisa ditambahkan tuh override. Override ini optional ya, pernah kita bahas ya minggu lalu ya, kalau teman-teman masih ingat, bisa ditambahkan keyword override untuk memberitahu bahwa do something ini mengoverride do something yang ada dari parent class-nya. Nah, ini yang disebut sebagai subtyping polymorphism. Polymorphismnya di mana? Poly banyak, morph bentuk. Yang banyak bentuknya itu siapa? Do something. Ya. Kalau yang tadi, yang ad hoc polymorphism ini, polymorphismnya di mana? Pada add, ya kan? Add ya, method add-nya. Di kelas A dia punya dua method add, tapi beda parameter, beda return. Di kelas B dia punya method add juga, beda parameter dengan yang dari A. Nah, itulah yang disebut polymorphism di situnya ya. Di situnya polymorphismnya. Begitu. Paham sampai sini teman-teman? Method overloading dan overriding sekali lagi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi ini perulangan aja. Dan biasanya kalau membahas polymorphism itu juga nggak jauh-jauh dari overloading dan overriding biasanya. Nah, tapi ada satu yang sering luput tidak dibahas. Di C++ kita kenal dengan templates atau generic. Nah, ini yang nanti akan kita coba ulas ya. Apa itu generic? Nah, boleh kalau ada yang bertanya boleh silahkan di chat boleh atau open mic langsung yang online. Yang offline juga boleh silahkan. Aman ya? Aman? Yang online? Aman? Bisa dimengerti? Aman? Atau pada tidur yang online? Halo, yang online? Nih, saya kasih catatannya di sini lagi ya, di sesi 5 ya. Ini satu, method overloading. Dan yang kedua, method overriding. Nah, itulah contoh implementasi polymorphism. Aman ya, udah siap ujian ya, TS sebentar lagi. Nah, overriding dan overloading ini di C++ menjadi spesial dibandingkan di bahasa pemrograman modern lain, teman-teman. Karena C++ ini kan terkenal dengan bahasa pemrograman yang terkait tipe data itu strict ya. Strict, apa namanya? C++, Golang, apalagi C, C Sharp, kemudian Java, itu kan terkenal dengan strict data type ya. Type coercion itu tidak diperbolehkan. Maka ini menjadi spesial kalau di C++. Tapi kalau teman-teman main di JavaScript,
JavaScript atau TypeScript tanpa tipe ya. Kalau TypeScript sih itu strict ya terhadap data type. Ya, oh ini ya sama aja enggak. Kalau pakai ini ya sama aja enggak ya. JavaScript, kemudian apalagi Python. Nah, itu kan bahasa pemrograman modern yang tidak strict terhadap data type, maka overloading dan overriding ini kalau dikasih ke teman-teman yang biasa pakai Python dan JavaScript, lah bukannya emang bisa gitu. Tapi kalau di C++ dan Java dan Golang yang strict dengan type, ini hal yang menarik sebenarnya, teman-teman ya. Begitu. Oke, lanjut berarti. Nah, kita lanjut ke generic. Apa itu generic? Ini juga merupakan salah satu wujud dari polymorphism ya. Generic function atau templates ya kalau di C++. Dengan menggunakan templates, ini kita mengizinkan function atau kelas itu menggunakan kode base yang sama, tapi untuk berbagai tipe data. Nah, jadi dengan template ini kita ngoding sekali, tapi tipe datanya bisa bermacam-macam karena kita menggunakan generic programming. Implementasi di C++ itu menggunakan template. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya. Kalau metode overloading, nah mungkin contohnya lebih gampang dari metode overloading lah. Kita ambil dari metode overloading ya. Nah, kalau kita ngomongin metode overloading atau function overloading, kita harus deklarasikan nih. Function add itu berkali-kali dengan berbagai parameter yang disediakan. Integer, double, string. Kalau kita masukin boolean akan error, ya kan? Akan error. Kenapa? Karena tidak ada definisi add untuk boolean, untuk parameter boolean. Nah, dengan menggunakan template atau generic programming, function add ini kita cukup deklarasikan sekali aja. Habis itu, parameternya itu dimasukin berbagai value dengan beragam tipe data, bisa, aman, tidak error. Nah, kita coba contohnya ya. Kita coba contoh generic. Misal nih, saya buat satu file baru di sini. Bentar. Metode, oke, nomor 3 kita coba kenalkan dengan konsep generic dulu ya. Generic.jpp. Oke, misal kita copy dulu dari metode overloading. Nah, kita buat function. Nah, misal di sini saya buat sebuah function. Kalau di metode overloading tadi, saya harus deklarasikan function add-nya berkali-kali ya, sesuai dengan parameter apa saja yang bisa diterima oleh function tersebut. Ya kan? Kita bisa berkali-kali seperti ini. Dengan generic atau template, kita cukup tuliskan sekali aja dengan tipe data generic. Nah, caranya adalah kita perlu masukin dulu si template. Contohnya begini. Jadi saya masukin si template. Nah, begini. Kemudian teman-teman tuliskan karakter, misalnya T gitu ya, untuk template, di mana T ini adalah nanti di define sebagai tipe data. Template kelas T misalnya. Nah, penulisannya seperti ini. Ini untuk membentuk template ya. Bisa juga template itu dibentuk, artinya template itu nanti saya akan buat tipe data T. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, saya bikin tipe data T. Nah, T ini apa? T ini adalah generic. General ya. Bayangkan ya, saya bikin tipe data T. Itu aja definisinya. Atau bisa juga penulisannya bisa seperti ini, template kemudian kelas T, atau bisa juga pakai type name. Nah, mungkin supaya tidak rancu dengan penggunaan keyword class pada pembentukan kelas ya, saya pakai type name. Bisa juga seperti ini. Nah, ini juga artinya sama. Saya bikin tipe data T. T itu something. Nanti dideskripsikan. Kemudian, ketika teman-teman bikin function add, itu kan biasanya begini ya. Oops. Sebentar. Ketika teman-teman bikin function add, itu kan biasanya return type-nya dulu, misalnya integer, ya kan? Add, kemudian dia menerima parameter apa aja nih. Nah, misalnya ini return-nya x plus y, kemudian dia menerima integer x dan integer y, misal seperti ini, ya kan? Simpel ya. Nah, sama ketika teman-teman membuat sebuah function yang memanfaatkan tipe data generic, tipe data D generic. Nah, tipe datanya itu generic umum ya.
Nah, begini. Maka saya bisa deklarasikan nih. Return-nya apa? Return-nya T misalnya. Kemudian fungsinya add. Nah, sama. Kemudian return, dia menerima X dan Y. X dan Y tipenya apa? Kalau tidak disebutkan, kita bisa pakai si T-nya tadi. Misalnya tipenya T. X, T, Y. Nah, bentuknya kan sama nih, teman-teman. Return-nya adalah X plus Y. Artinya, X dan Y itu tipenya T. Return-nya juga nanti harus tipenya T. Paham sampai sini? Coba, ini function yang biasa. Kalau yang di bawah ini biasanya overloading ya. Nah, kalau overloading, saya harus deklarasikan seperti ini nih. Function add dengan banyak tipe parameter. Ada string, ada boolean. Saya masukin semua tuh. Saya harus ketik one by one. Tapi dengan menggunakan template generic seperti ini, saya cukup deklarasikan ini. 4 baris ini. Dan saya bisa eksekusi hal yang sama seperti method overloading yang harus definisi banyak function dengan berbeda tipe data parameter. Nah, kurang lebih gitu. Oke, kita coba eksekusi ya. Nah, saya hapus yang method overloadingnya. Sekarang saya coba eksekusi nih. Add, saya kasih cout, kemudian add line. Nah, kemudian saya coba masukin add 2,3. Nah, gini error nggak? Nggak error ya. Oke, nice. Kemudian saya kasih double misalnya. Double berarti 3,4 dan 9,6. Nah, error nggak? Nggak error. Oke, nice. Ini double ya tipenya ya. Nah, coba di sini saya kasih komen deh. Ini integer, ini float. Sorry, kalau di C++ apa? Double ya. Double. Kemudian saya coba tambahin nih. Kalau string bisa nggak? String. Misalnya Ali dan Baba. Save. Nggak error dong. Bisa dong. String. Nah, kita save. Bisa nih teman-teman. Coba, kalau boolean bisa nggak? Boolean. Boolean itu by default, kalau true itu 1 ya, kalau false itu 0. Ini misalnya true ditambah dengan false. Nah, bisa juga teman-teman. Oke, kita coba save ya. Kita coba running. Di sini G++ nomor berapa? Sorry, masuk ke sesi 5 dulu. Sesi mana nih? CD. Sorry. CD masuk ke mana tadi? Ini benar ya? Sesi 5 ya? Sesi 5 ya. Oke. Sesi 5, kemudian ada nomor 3. Oke. Nomor 3 generic, outputnya misalnya X, kemudian kita eksekusi ./X. Nah, teman-teman bisa lihat, oh error nih. Ini error nih. Add Alibaba. Oke, di add Alibaba error. Tapi yang lain nggak error ya. Oke, yang lain nggak error. Nah, kenapa error? Ada bagusnya teman-teman deklarasikan juga tipe data yang teman-teman masukin nih di sini. Nah, begini. String. Nah, coba kalau sekarang error nggak nih? Nice, dapat nih. 2 tambah 3, 5, betul? 3,4 tambah 9,6, 13. Ali ditambah Baba, bukan penjumlahan, tapi concat, join string ya. Jadi Alibaba, kemudian true plus false jadinya 1. Karena true itu 1, false itu 0. 1 tambah 0, 1. Nice. Nah, ini adalah contoh penggunaan generic. Dan ini adalah implementasi polymorphism. Nantinya ya, kalau di kelas dan objek, ini kan masih belum di kelas dan objek ya. Nah, maka add itu ada banyak rupa. Nah, best practice memang ketika teman-teman bermain dengan generic seperti ini, sebutkan tipe datanya di sini sebelum parameter. Nah, better ya, better teman-teman tulis di sini. Nah, tapi nggak ditulis juga sebenarnya nggak apa-apa untuk beberapa kasus saja. Tergantung pada algoritma yang ada di dalam functionnya, tergantung function body-nya, implementasinya apa. Karena memang plus ini kan tidak ada di string ya. Nah, maka tadi ambigu antara number dan juga string.
maka saya perlu tambahkan seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai generic atau template ya kalau di C++. Di TypeScript juga ada generic, teman-teman. Kalau teman-teman bikin sebuah function yang bisa menerima parameter dengan berbagai tipe ya, selain pakai any, nah itu bisa teman-teman deskripsikan dengan template. Sorry, generic ya, generic. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya. Nah, kalau tipe datanya lebih dari 2 gimana? Kalau ini kan T tadi, T, ini kan saya deklarasi, saya bikin tipe data T. Kemudian functionnya ini tipe returnnya tipe datanya T, atributnya itu juga tipe datanya T. X dan Y itu tipenya T, harus sama. Kalau integer ya integer, integer semua, X integer, Y integer. Kalau string ya X string, Y string, ya kan? Harus sama. Makanya contohnya juga harus sama seperti ini. Kalau beda gimana? Nah, kalau beda kita bisa declare yang lain. Misal nih, template, kemudian saya pakai type name ya, pakai class juga bisa. Type name X misalnya. Kemudian kita deklarasikan type name C, oh sorry, bentar. Baliknya, Control Tab. Nah ini. Kita deklarasikan type, misalnya tipenya ada 2, bukan cuma T doang. Ya saya tinggal declare lagi, type name Y misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian returnnya apa nih? Returnnya misalnya X. Misal ya. Misal. Kemudian functionnya itu cuman ngeprint aja. Ngeprint. Ngeprint X. Parameternya misalnya X. Atau misalnya nama ya. Nama dan Y. Y itu misalnya usia. Nah, ini kita print. Returnnya itu adalah nama plus usia. Plus spasi misalnya. Plus usia. Ini misal ya. Nah, misal seperti ini. Atau saya kasih begini. Nama titik 2 siapa. Kemudian usia titik 2 berapa. Nah, misal kayak gini aja. Oke, so saya bisa masukin nih. Cout add. Bukan add. Apa tadi namanya? Ngeprint ya. Function ngeprint. Ngeprint. Di sini. Ngeprint. Kemudian saya masukin parameter pertama adalah string misalnya. Bambang, dan yang kedua adalah usianya, misal 21. Nah, seperti ini. Tuh, nggak error, teman-teman ya. Nggak error. Bagaimana kalau, oh sorry, 21-nya saya coba number ya. Error nggak nih? Saya coba. Nggak error. Nice, berarti. Kalau saya balik, usia dulu, misal 22, kemudian yang selanjutnya adalah true. Nah, begini. Nah, nggak error juga. Nice. Tipe datanya berbeda ya. Parameter pertama dengan parameter kedua berbeda. Maka di generic template-nya juga saya deklarasikan begini, berbeda. Tuh. Kita coba running ya. Kita coba running. Nah, error nih. Nice. Error tuh, teman-teman. Errornya di mana? Yang kedua kali. Ya, yang pertama juga nih. Yang pertama juga error. Nah, errornya adalah ketika teman-teman bermain dengan dua dua type name seperti ini, better lagi-lagi tadi. Coba deklarasikan tipenya ya. String, integer. Kalau yang dua-dua true, coba. Harusnya sih yang pertama harus string ya. Iya. Karena returnnya begini, teman-teman. Dan return ini adalah masuk ke X. X itu adalah tipe data parameter pertama. Nah, jadi harusnya yang pertama ini string sih. Andi atau Dendi misalnya. Kemudian, oh ini true aja nggak apa-apa. True juga angka ya. Ini string, kemudian bool. Nah, begini. Save, kemudian kita run. Coba error nggak? Nah, errornya di sini nih. Nih. Coba kita cek ya, errornya kenapa nih? Kita cek dari mana ini? Concatenation ada Kon- joinnya. Concat-nya salah ya? Salahnya yang mana nih? Oh ini, nggak bisa kita char dan bool. Kalau saya ubah integer semua, gimana? Integer. 22. Bisa nggak? Masih salah, teman-teman. Masukin integer ke string gimana, teman-teman? Pakai ini, Pak. Pakai apa? Itu lebih kayak apa ya?
Itu, Apa? apa sih namanya? Yang Backtick. lebih kecil. Yang lebih kecil apa tuh? Pakai operator lebih. Oh, begini ya. Kalau gini berarti coba ya, coba. Sorry. Nah, coba kalau begini, bisa nggak? Cek dulu. Ya, masih salah, guys. Nama, usia. Returnnya mestinya, coba kalau langsung di print aja ya. See out, coba. See out ini, and lol. Oke, benar ya. See out berarti kita tinggal panggil aja nih. Nggak perlu pakai see out. Karena dia langsung ngeprint ya. Save, coba error nggak? Masih error, ada yang salah? Nama Bambang, lah ini keluar. Usia 21, illegal instruction. Bener nggak nih? Harusnya nggak ada returnnya. Oh iya, harusnya nggak ada Void. return ya. Berarti ini void ya. Oke, nggak ada return ya. X-nya saya hapus teman-teman ya. Oke, nice. Keluar. Nah, hati-hati ketika set return type dari function ya. Nah, return type dari function, ini tadi kan saya set ke X ya. Nah, X itu tipe data yang kita bikin sendiri, generic. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini bisa teman-teman implementasikan nih ke dalam object oriented programming. Caranya ya teman-teman bikin metode ya, bikin metode yang memiliki tipe data general, generic atau template. Nah, ini contohnya. Nih. Penggunaan generic atau template di C++ itu merupakan implementasi dari parametric polymorphism. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. Jadi saya punya template X dan Y. Contohnya di slide ya, teman-teman bisa lihat. Saya bikin sebuah kelas, di mana kelas yang saya punya itu punya dua atribut, yaitu X dan Y. My attribute X dan my attribute Y dengan tipe data masing-masing adalah X dan Y. Kemudian di bawahnya baris 9, apa itu namanya? Masih ingat nggak? Baris 9 itu apa tuh? My class XA, YB, titik 2, my attribute XA, my attribute YB. Itu namanya apa tuh? Baris 9. Ada yang ingat? Ya. Constructor, nice. Ya, constructor. Nah, tapi fokusnya adalah penggunaan itu my attribute X dan my attribute Y itu adalah generic ya, tipe datanya X dan Y yang saya definisikan dengan menggunakan template. Nah, maka ketika saya bikin objek dari my class, teman-teman bisa lihat tuh di baris ke-13, saya perlu cantumkan tipe datanya, string, integer. Best practice ketika menggunakan generic, kalau bisa cantumkan itu teman-teman ya, untuk menghindari error ambiguity. Termasuk ini juga error ambiguity seperti yang diamond problem tadi, teman-teman. Nah, karena compiler tidak tahu tipe datanya ini apa, sesuai atau enggak. Nah, maka better sih tetap didefinisikan. Begitu. Nah, jadi ketika kita bikin objek, misalnya objek A, itu Ali, 11. Berarti my attribute X itu adalah Ali, my attribute Y itu adalah 11. Kemudian di baris 16, saya definisikan lagi objek B, sama dari kelas my class. Objek B ini dia punya my attribute X 26,91 dan my attribute Y-nya adalah true. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah contoh generik ya, contoh generic class. Di mana penggunaan generic ini adalah contoh polymorphism di object oriented programming, terutama tipe parametric polymorphism. Begitu. Nah, udah selesai. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Polymorphism sampai sini Ya. dong, Pak. Iya, sampai sini aja. Ada yang lain? Sampai mana harusnya? Loh, saya pikir mau usul apa gitu. Boleh, nggak masalah. Kan kelas itu memang tempat kita diskusi, teman-teman ya. Misalnya pernah dengar misalnya teman-teman punya pengalaman pernah di apa, kalau Mas Wildan, apa Java ya. Nah, Java kan OP banget tuh. Nah, di Java nih ada nih polymorphism begini nih Pak. Nah, kalau di C++ ada nggak yang kayak gini misalnya ya. Nah, atau kalau di Java polymorphismnya kayak gini nih, ada yang lain. Nah, itu boleh juga. Silakan, boleh. Ada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa ya, dimengerti teman-teman ya.
Aman ya. Jadi intinya polymorphism itu secara teknis implementasi ada 3. Yang pertama penggunaan method overloading, method overriding, dan generic atau template kalau di C++. Oke ya, tapi yang paling banyak dibahas kalau saya lihat di slide-nya Pak Hedi juga yang dibahas ada overloading dan overriding. Kebanyakan begitu. Nah, padahal generic juga bisa ya masuk dalam contoh polymorphism. Ya, kalau ada yang ditanyakan boleh silakan. Kalau tidak ada, ini presensinya ya. Boleh di-scan untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mungkin itu aja untuk pertemuan kita di sesi kelima mengenai polymorphism. Nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, minggu depan ya, kita akan coba bahas hal yang sedikit non-teknis ya, teknis juga sebenarnya, tapi lebih ke administratif, yaitu penggunaan UML ya, Unified Modeling Language, terutama untuk OOP, yaitu class diagram dan object diagram. Ya, mungkin kalau diagram teman-teman belajar juga di mata kuliah semester ini, database ya kalau nggak salah. Database ada entity relation diagram kan ya, ERD. Nah itu juga merupakan implementasi dari UML yang nanti akan kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah class diagram dan object diagram. Nah begitu. Nah jadi dengan mempelajari banyak konsep di mata kuliah ini sebenarnya bisa teman-teman gabung-gabungin ya dengan mata kuliah yang lain dan itu akan seru ya. Selain bikin pusing tentunya akan seru pastinya. Dan teman-teman nanti akan memandang suatu permasalahan IT itu menjadi lebih luas. Teman-teman juga memiliki fondasi yang kuat nantinya ketika menjadi seorang developer atau profesional di bidang IT. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan, boleh? Nggak ada? Kalau ada yang bermasalah dengan presensinya, boleh seperti biasa email ya. Email, kalau memang ikut ya sertakan bukti bahwa teman-teman ikut kelas hari ini. Kemudian kalau sakit atau izin ya sertakan surat dokter atau surat tugas dari kantor barangkali. Bisa via email, termasuk yang kalau misalnya ada hal lain yang mau didiskusikan juga boleh kontak via email ya. Begitu. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.